Jadi dari ayat ini yang namanya kehancuran itu datangnya nggak tiba-tiba. Kehancuran itu datangnya proses panjang. Satu sisi kita harus tahu, kalau kita mau tahu harta kita berkah atau enggak, maka lihat gimana harta itu membawa kita. Kalau makin dekat sama Allah, makin mencintai Rasulullah, insya Allah harta yang kita dapat itu harta yang barokah. Kalau sebaliknya, kita ini perlu evaluasi berarti. Itu penanda harta kita barokah atau kurang barokah. Tergantung kemana harta itu membawa kita. Terus kalau melihat istidraj, ya jangan kita ngejudge masa depannya orang dari masa lalunya. Mentang-mentang masa lalunya orang ini buruk terus kita ngejudge seenaknya, nanti kamu udah nggak punya masa depan. Orang ini masa depannya udah suram ya, karena masa lalunya yang buruk. Jangan juga, karena setiap hamba itu punya kesempatan kembali ke Allah. Setiap orang tuh ya punya kesempatan taubat. Setiap manusia sesalah apapun dia di masa lalunya punya kesempatan kembali kepada Rabb-nya. Manusia mungkin dulunya nih gelap, dulunya nih melakukan sesuatu yang kurang pas, tapi selama hayatnya masih di kandung badan, nyawanya belum sampai di kerongkongan, maka Allah tetap akan terima tobat-tobatnya kalau beliau mau tobat. Sebagaimana kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah tetap akan terima tobatnya seorang hamba selama hamba itu nyawanya belum sampai di mana? Kerongkongan. Juga dalam riwayat yang lain, Allah terima tobatnya seorang hamba selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Artinya matahari ini belum terbit dari tempat terbenam. Iya. Selama matahari belum terbit dari barat. Jadi jangan nilai masa depan seseorang dari masa lalunya. Orang mungkin masa lalunya kurang pas, masa lalunya fase jahiliyah, tapi dia bisa jadi orang segemilang-gemilangnya loh. Kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang paling baik, paling bagus pada masa jahiliyahnya bisa jadi orang yang terbaik ketika dia masuk Islam kalau dia ngerti. Khiyarukum fil jahiliyah, orang terbaik pada masa jahiliyah, khiyarukum fil Islam, bisa jadi orang yang terbaik ketika masuk Islam idza faquhu, kalau dia mau memahaminya. Jadi jangan salah. Ada orang mungkin masa lalunya kurang sedap bila diceritakan, kurang enak bila dipandang, dan gak menarik nih orang dengan masa lalunya yang kelam. Dia bisa jadi orang yang sebaik-baiknya nanti setelah hijrah. Setelah orang ini ngaji, dia bisa berubah dengan sedrastis itu, hadirin. Makanya ulama bilang jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita gak tahu masa depan dan akhir hayat hidupnya seseorang. Yang kita tahu hari ini aja, yang kita tahu cerita masa lalunya aja. Tapi yang tidak terlihat itu kan ampunan Allah, taubatnya diterima Allah. Kita ngeliat orang berbuat dosa, kelihatan. Tapi kelihatan nggak kalau Allah sudah mengampuni dia dan ternyata di sepertiga malamnya dia menangis, minta maaf, minta ampun sama Allah. Yang seperti itu kelihatan apa enggak? Nggak kelihatan. Makanya kurang-kurangi lisan kita ini mencela orang yang berbuat keliru. Ingatkan boleh, nasihatkan boleh, tapi menjudge dia udah nggak punya masa depan jangan. Karena pembunuh 100 orang endingnya masuk surga. Sudah bunuh berapa orang itu? 99 plus 1 orang endingnya masuk surganya Allah. Apalagi kalau yang nggak pernah bunuh sama sekali. Gitu hadirin. Jadi poinnya adalah ya dosa itu kehancuran. Kehancuran itu tidak datang ya secara tiba-tiba, tapi dia perlahan
perlahan. Hindari dosa yang kiranya menghancurkan, yang membuat kita tuh hancur perlahan. Istidraj, lupa sama Allah. Termasuk kemarin kita udah bagus-bagus Ramadan, jangan balik ke habitat asal hadirin. Kemarin udah bagus-bagus Ramadan kok kita mau balik ke habitat asal tuh, ya jangan. Kemarin udah bagus-bagus Ramadan, sekarang Syawal kita masa mau balik ke habitat awal, jangan. Ramadan udah ngaji, tadarus, kajian Quran, tadabbur Quran, tilawah, sedekah, salat malam. Terus bulan Syawal kita masa mau balik ke setelan awal, setelan pabrik, jangan. Lanjut. Apa yang kemarin di Ramadan sudah dijaga, lanjut. Apa yang kemarin Ramadan udah dimulai, lanjut. Nggak ada ceritanya di Syawal kita malah berhenti tuh, enggak. Jangan sampai kebaikan itu kita putus sampai akar-akarnya. Kemarin kan tanamnya udah 30 hari, berakar mah udah. Lalu sekarang nih masanya untuk tumbuh dan kembang. Ada batangnya, nanti batangnya makin kokoh, makin tinggi, daunnya rimbun, berbunga, berbuah. Ya dijaga, dirawat. Jangan malah dicabut akar-akarnya, jangan. Kita kan maunya Ramadan membekas. Kita kan maunya Ramadan jadi pelajaran paling berharga, menanamkan kebaikan. Maka tinggal dilanjutin aja kebiasaan-kebiasaan kemarin Ramadan. Jangan tertipu sama Ramadan kan udah selesai, gitu jangan. Ramadan udah selesai, Syawal sekarang ayo kita sambut dengan baik. Jangan kelalaian, jangan lalai sama orang-orang yang lalai. Kita mah tetap gaspol aja hadirin. Bismillah. Terus kerasnya hati juga merupakan awal kehancuran. Umat terdahulu hancur bukan karena nggak tahu. Umat terdahulu hancur karena zalim, sudah diingatkan tapi cuek, nggak mau berubah. Dan ini relate sama kita yang kadang kitanya mah udah tetap dengerin kajian mah iya, lewat live streaming mah iya, tapi berubah mah enggak. Jangan hadirin, dengar kajian dan berubah, hadiri kajian dan kita berubah jadi yang lebih baik. Kalau kita punya kesempatan ada buku bacaan, baca lalu berubah jadi lebih baik. Kita nggak maulah sama seperti diri kita yang kemarin-kemarin tuh, jangan. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Tapi kalau hari ini itu sama dengan hari kemarin, kita rugi. Sama aja kita rugi. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Siapa yang hari ini adalah lebih buruk dari hari kemarin, dia celaka. Hari ini sama-sama hari kemarin aja kita rugi, apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu fokusnya kita, itu tujuannya kita, itu maunya kita. Mulai dengan kebaikan-kebaikan kecil, seperti puasa sunnah Syawal 6 hari. Kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kata Rasulullah, siapa yang dia puasa di bulan Ramadan, sesudah itu diiringi 6 hari di bulan Syawal. 6 harinya itu mekanismenya, teknisnya boleh seling-seling. 6 hari itu mekanismenya atau teknisnya boleh selang-seling, boleh runtut. 6 hari langsung. Karena maka buat dia qasiyamid dahr, dia akan dicatat seperti puasa setahun penuh. Siapa di antara kita yang sanggup puasa setahun? Nggak ada. Tapi dengan puasa Ramadan plus 6 hari bulan Syawal, dihitung seperti puasa setahun penuh. Syaratnya Ramadannya selesaikan. Jadi kalau punya hutang Ramadan sama puasa sunnah Syawal, dahulukan hutang Ramadan, baru lanjut dengan puasa sunnah Syawal. Dahulukan wajib, baru hidupkan yang sunnah. Itu amalan. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang tidak hancur karena kezalimannya. Kezaliman itu nggak memakan siapapun kecuali dirinya sendiri. Nggak kepada orang korbannya gitu, enggak sebenarnya. Kezaliman itu nggak akan makan korban siapapun kecuali dirinya sendiri yang akan jadi korban. Makin parah kezaliman, makin parah dampaknya sama pelakunya.
Kadang orang cuma nggak sadar, yang zalim mah dia, yang playing victim ngerasa jadi korban dia. Yang zalim mah dia, cuman keluar-keluar kemana-mana ngerasa jadi korban. Aku korban kezaliman, aku korban kezaliman. Lah yang zalim Anda. Gimana ceritanya Anda jadi playing victim kayak gitu? Jelas-jelas yang zalim dia, pelakunya dia, yang curang dia, yang tidak amanah dia, yang culas dia, yang khianat itu dia. Gimana ceritanya cerita-cerita keluar-keluar ke orang dia playing victim atau dia ngerasa jadi korban? Ustadz, tapi saya mah udahlah, hancur nama saya Ustadz, dijelek-jelekin. Tenang hadirin, Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang zalim, siapa yang sebenarnya berbuat zalim. Jadi kita itu jangan ngotorin tangan kita untuk berkomentar yang enggak. Biarkan orang zalim itu kemakan dengan kezalimannya. Biarin, nanti orang zalim itu akan kemakan dengan kezalimannya sendiri. Atau bahasa kitanya biasanya senjata makan tuan. Kezaliman itu akan balik kepada pelakunya. Senjata makan tuan. Zalim besar, zalim kecil tetap berbahaya. Mau besar mau kecil, namanya zalim itu tetap berbahaya. Satu sisi bahayanya untuk diri sendiri, sisi yang lain lewat doa orang yang terzalimi. Waliyadzubillahi min dzalik. Kalau kita sampai didoakan sama orang yang terzalimi, wah habis kita, hancur kita hadirin. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku zalim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati summa hum yasdifun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ayat berikutnya sekarang ayat 46, terus kolom komentar ayat 46. Katakan Muhammad, terangkan padaku jika Allah mencabut pendengaranmu, kalau Allah mencabut penglihatanmu, dan kalau Allah menutup hatimu, siapa Tuhan selain Allah yang Maha Kuasa membalikan keadaannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Asbab nuzulnya ayat ini itu secara spesifik memang tidak disebutkan, tapi konteksnya ayat ini bercerita tentang bantahan kepada orang musyrik yang tetap menolak kebenaran padahal datang kebenaran. Ini orang-orang musyrik nih, nolak kebenaran padahal datang kebenaran sama dia. Allah udah kasih pendengaran, Allah udah kasih penglihatan, Allah sudah beri hati, tapi mereka nggak mau menggunakan dengan benar. Dikasih sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, tapi mereka tetap nggak mau faham. Ini orang munafik. Dia bisa nangkep hidayah, tapi nggak bisa nangkep nasihat. Atau gini ya, mungkin dia bisa dengerin nasihat, tapi nggak bisa nangkep hidayah. Bahaya nih orang-orang tipe-tipe kayak gini. Bisa nangkep nasihat, tapi nggak bisa nangkep hidayah. HP-nya canggih, tapi hatinya ketutup mendengar kebaikan. Overload. Orang-orang yang tipe-tipe kayak gini itu juga bisa dikatakan dia overload nih, terlalu banyak tertutup sama kekeliruan, kesalahan. Jadi kita tuh kemarin Ramadan dibersihin, sekarang Syawal kalau kita ribut lagi ya nanti tinta hitam lagi, ribut lagi tinta hitam 2, ribut lagi tinta hitam 3, terus begitu sampai nanti tintanya menutupi hati kita lagi, lalu kembali bersih lagi di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Katakan Muhammad 47. Katakan Muhammad 47. Terangkan kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba, maka ada enggak yang dibinasakan Allah selain orang-orang zalim?
Kalau nanti Allah binasakan secara tiba-tiba, yang binasa tuh orang yang zalim. Berikutnya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah juga kena, dan kami dan akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik. Apa sih fasik? Fasik itu apa fasik? Tahu itu keliru, tahu itu dosa, tapi tetap dikerjakan. Itu namanya fasik. Dan kita nggak mau. Kan maunya kita tahu kebaikan kita tunaikan. Maunya kita gitu kan? Tahu kebaikan kita tunaikan. Tahu ini ada manfaat kita kerjakan. Kita maunya gitu. Kita nggak mau jadi orang yang fasik. Definisi fasik tuh tahu kebenaran tapi nggak dikerjakan. Tahu itu keliru tapi malah dihajar terus sama dia, itu namanya fasik. Lanjut 50. Qul la aqulu lakum di khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak pula mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakan, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkan tentang hal tersebut? Jadi beda ya, orang yang mohon maaf buta dengan orang yang melihat, orang yang mampu mendengar pendengarannya dengan baik dengan orang yang nggak mau mendengar, itu beda. Nabi Muhammad SAW diberitahu juga tentang yang tahu yang gaib itu Allah. Kamu hanya diberi batasan-batasan tertentu saja. 51. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Rabb-nya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa. Lanjut 50 berapa? 2. Di ayat 52, janganlah engkau mengusir orang-orang yang mengajak kepada Allah di pagi maupun petang. Mereka mengharap ridhonya Allah semata. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jangan diusir orang-orang yang mau ngaji. Jangan dihalangi orang-orang yang mau kembali. Orang mau kembali ke Allah tuh orang yang istimewa. Orang mau masuk masjid aja istimewa nggak hadir? Istimewa. Makanya kalau ada tamu-tamu di masjid, ayo kita ramah, ayo kita baik, semaksimal yang kita bisa. Emang namanya tamu kan aneh-aneh sifatnya ya. Maksudnya itu aneh-aneh gini nih. Tidak semuanya sesuai prediksi. Kadang ada yang atraksi juga. Namanya tamu kan macam-macam. Ada yang bertamu tapi sadar ia adalah tamu. Bu, mau makan apa? Ditawarin sama tuan rumahnya. Oh, jangan repot-repot. Ada tamu yang begitu kan. Tapi kan ada juga tamu yang, Bu, mau makan apa? Tolong buatin karamel macchiato ya. Wes. Tamu tuh macam-macam kan. Tapi kita tuh tugasnya wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan sampai kita ini menghalangi manusia mau dapat ridhonya Allah. Mereka ngajak manusia pagi, siang, sore, malam. Tujuannya satu, ridhonya Allah. Jadi namanya orang mau jemput ridhonya Allah itu kan macam-macam. Salah satunya ke masjid mereka. Orang kalau udah sampai ada masalah datangnya ke masjid, itu tuh dia lagi datang ke rumah yang paling menguatkan dia. Ada masalah datangnya ke orang kaya rapuh. Ada masalah datangnya ke ustadz. Ya ustadz juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu hadirin. Datang masalah kepada Pak RT, datang masalah kepada Pak RW. Ini masalah padahal sama sekali mungkin tidak ada kaitannya dengan beliau.
Lalu dia yang sedang kepentok masalah datangnya ke Allah. Ini udah paling bagus. Tempat terbaik untuk manusia kalau lagi dapat masalah, masjid. Masjid udah. Makanya masjid jangan dikunci, buka 24 jam. Tempat terbaik kalau manusia lagi dapat masalah, lagi dilanda susah, tempat terbaik baliknya itu masjid. Tempat terbaik beliau kembali adalah masjid. Bukan malah ke tempat yang lain. Kita ngetuk rumahnya orang kaya, belum tentu dibantu. Ngetuk pintu yang berkuasa, belum tentu ditolong. Ngetuk pintu kepada yang mungkin kita anggap pasti bisa bantu kita, ternyata diabaikan. Nyasar ke tempat yang Allah nggak ridhoi, malah tambah menghancurkan. Lagi dapat masalah kok malah datang ke tempat-tempat yang Allah nggak suka. Nanti kitanya malah ajur plus hancur. Udah mah ajur plus hancur. Satu-satunya tempat yang nggak akan pernah menutup, satu-satunya tempat yang nggak akan pernah menyia-nyiakan doa kita, nggak akan pernah tidak mendengar yang kita pinta, yaitu masjid, rumahnya Allah. Mengadulah, ceritalah, curhatlah kepada Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku hanya akan cerita, curhat keluh kesah, ya cuma kepada Allah. Nanti dari Allah saya akan dapat bimbingan. Manusia kalau datangnya ke Allah pas lagi ada masalah, selesainya pasti indah. Tapi kalau manusia datangnya kepada manusia, maka siap-siap apa? Kecewa. Kecewanya dominan lagi. Kecewanya banget daripada nggak kecewanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau mengajak nih, by the way, mumpung Syawal ya. Mumpung bulan Syawal, kami mengajak buat diri kami pribadi dan kita semua, ayo kita maksimalkan dan kita lanjutkan kebaikan yang kemarin Ramadan telah ditanam. Syawal bukan berarti berhenti beribadah. Syawal juga nggak berarti kita merasa cukup dari pahala-pahala Ramadan yang kemarin kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Justru Syawal ini pembuktian. Mari kita buktikan diri kita yang habis lulus madrasah Ramadan, kualitas imannya kita setelah kemarin diuji 30 hari atau 29 hari lamanya. Kemarin waktu puasa kan nggak ada orang tahu. Kalau ternyata kita nggak puasa tapi kita berbohong, orang juga percaya-percaya aja. Tapi kan kita betul-betul ngerasa dipantau Allah. Kalau saya sampai batal, orang yang nggak tahu. Tapi kan Allah tahu kalau saya batal. Makanya Nabi bilang, as-siyamu li. Allah berfirman, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibi. Karena puasa untukku, aku yang langsung membalas, aku yang langsung menghadiahi pahala untuk orang yang puasa. Karena orang nggak tahu kalau kita batal, kalau kita mokel nggak ada yang tahu. Tapi di situ kejujuran dilatih. Nah, kalau kemarin Ramadan kita udah berhasil, mawas diri, jaga diri, untuk benar-benar ngerasa selalu diawasi sama Allah yang punya segalanya. Nanti di bulan selain Ramadan sama, kita bekerjalah dengan amanah. Kita berdaganglah dengan jujur. Kita punya kebaikan, lanjutkan dan teruskan kebaikan itu. Jangan terhenti ketika di Ramadan aja, tapi lanjut sampai kita wafat, meninggal dunia. Itu aja hadirin, barakallahu fikum. Mari kita berdoa karena ini juga hari-hari kemenangan yang sangat mulia. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih dan semua hadirin yang menonton tayangan ini lewat TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, semua dihadiahi Allah kemenangan, semua dihadiahi Allah kebahagiaan, dan kita semua yang menjadi hamba yang penuh dengan kebermanfaatan buat banyak orang.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih mendoakan semoga semuanya diterima amal ibadahnya dan kita masuk ke level yang lebih tinggi dari kita yang sebelumnya. Dan keluarga besar PAUD, SD, Sekolah Tinggi Muhammad Al-Fatih serta Yayasan HAAS mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kami ini banyak bicara, ya pasti banyak kelirunya. Kami banyak omong, ya pasti banyak salah-salahnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tolong diingatkan kalau manakala kami keliru, dan mari kita buka lembar-lembar baru untuk di hari-hari yang indah yang mau kita songsong di masa yang akan datang. Kami juga mohon izin pamit karena insya Allah besok kami akan bersafar ke Baitullah menemani jamaah umroh. Insya Allah mudah-mudahan juga mendoakan semua yang menonton Allah mudahkan berhaji, Allah mudahkan berumroh di waktu terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan undang kita dengan sebaik-baik undangan insya Allah biidznillah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.